Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Ya baik, anak-anak hebat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, Pak Guru minta ketua kelas Dini untuk memimpin doa hari ini. Pada Dini dipersilakan. Ya baik, silakan dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Ya, hadir semua. Aris hadir ya? Ya, Aris hadir. Ya baik, terima kasih. Untuk hari ini semuanya hadir, jadi tidak ada yang alfa. Ya, untuk hari ini kita memulai dengan materi. Sebelum kita memulai materi pada siang hari ini, Pak Guru mengajak untuk kita semua mengingat kembali materi yang Pak Guru mengajar pada pertemuan sebelumnya tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pasti ada yang ingat ya. Itu apa yang dibahas dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara? Apa saja? Silakan. Apa-apa? Ya, Intan, apa? Apa? Ya, tokoh-tokoh. Ya, tokoh-tokoh ada 3 tokoh. Siapa saja itu? Muhammad Yamin, siapa lagi? Mr. Supomo dan hari ini kita akan melihat bersama materi tentang itu. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, untuk lebih semangat lagi, kita nyanyi bersama ya lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Pak Guru minta semuanya berdiri. Kita nyanyi bersama ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju.
Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Iya, baik. Bagaimana perasaanmu setelah menyanyikan lagu nasional tersebut? Semangat. Nilai semangat apa lagi? Buat satu orang apa? Patriotisme apa lagi? Nasional. Jadi lagu Garuda Pancasila itu lagu pengantar untuk kita pada siang hari ini. Jadi kita akan sama-sama melihat tentang sebelum kita mulai pelajaran lebih mendalam, kita lihat dulu tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Itu ada tiga tujuan pembelajaran. Bisa Anda lihat depan. Itu yang pertama, melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik menyimak penjelasan materi melalui video yang telah ditayangkan guru, maka peserta didik dapat menguraikan rumusan dasar negara yang telah diusulkan para pendiri negara dengan benar. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui model pembelajaran problem basic learning, peserta didik menyimak penjelasan materi melalui video yang telah ditayangkan guru, maka peserta didik dapat membandingkan rumusan dasar negara yang telah diusulkan para pendiri negara dengan baik. Yang ketiga, melalui model pembelajaran problem basic learning, peserta didik bersama-sama guru membandingkan ketiga rumusan dasar negara yang diusulkan para pendiri negara, maka peserta didik dapat menganalisis persamaan ketiga rumusan tersebut dengan benar. Jadi ini tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ya. Ya baik. Sebelum lebih dalam Pak Guru menjelaskan materi tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, materi ini Anda sudah dapat dari SD. SD Anda sudah dapat kan? Ya. Ini berkaitan dengan Pancasila ya. Anda coba lihat gambar yang ada beli gambar apa? Gambar Garuda Pancasila. Ada yang tahu gambar yang ada beli Garuda Pancasila? Ya, silakan. Bintang bumi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Rantai bumi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pohon beringin bumi sila ketiga, persatuan Indonesia. 4. Kepala banteng bumi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Padi dan kapas melambangkan bumi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, itu kan lulus intan ya. Ya baik, bagus sekali Intan sudah menjelaskan apa yang dia lihat di gambar di depan sini ya. Itu dari bintang, pohon beringin, kepala banteng, rantai dan padi dan kapas ya. Itu nilai-nilai Pancasila juga muncul di dalam simbol ini ya, lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Selain itu ada yang bisa lagi? Ya, dari kelompok, ya dari ini. Silakan. Bineka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Iya, di cengkraman burung Garuda bertuliskan Bineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. ya, tepuk tangan dulu.
guru Garuda adalah kuliah. Iya, baik. Tepuk tangan dulu berdiri ya. Iya. Ini coba menjelaskan tanggal, bulan, dan tahun di mana Indonesia merdeka itu termuat di dalam lambang ini, yaitu dari bulu apa? Saya itu tanggalnya ya, di tanggal 17. Setelah itu bulan ada di ekor ya, yaitu ada 8, di mana bulan menjadi bulan di mana Indonesia merdeka. Bulu pada leher, di bawahnya itu ada 45, itu tahun di mana Indonesia merdeka. Ini yang berkaitan dengan lambang negara. Ya baik. Ya, kita lihat perumusan Pancasila sebagai dasar negara ya. Kita sama-sama melihat video ya. Ya, ini videonya. Silakan amati, nanti sebentar ada tugas dari video yang Anda amati akan Anda kerjakan dalam LKPD. Jadi diamati baik video yang ada di depan.
Ya, silahkan diamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dibentuk oleh Jepang, jadi ada nama Jepangnya ya, yaitu Dokonitsu Junbi Sado Sakai. Badan ini dimungkinkan akan diberikan pada saat yang dibuat diresmikan pada 29 April 1945. BPPKI diketuai oleh Dr. Hajiman Widyodiningrat. Kemudian wakilnya ada 2 orang, yaitu Raden Panji Suroso yang merupakan orang Indonesia dan Ichibanase Yoshio yang merupakan orang Jepang. BPPKI beranggotakan 69 orang yang terdiri dari 62 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Tugas dari BPPKI adalah mempelajari, menyelidiki, dan mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. BPPKI mengadakan 2 sidang resmi dan 1 sidang tidak resmi. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara. Sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli 1945 dengan agenda merumuskan Undang-Undang Dasar. Pada materi kali ini secara khusus akan dibahas mengenai sidang yang pertama. Sidang pertama BPPKI ini dilaksanakan di Gedung Choo Sang-in yang sekarang namanya adalah Gedung Pancasila di Jakarta. Ya, ini Gedung Terdapat Pancasila ya. tokoh intelektual bangsa yang menyampaikan gagasannya dalam sidang pertama ini. Yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin. Pada 29 Mei 1945, 5 dasar negara disampaikan Mr. Muhammad Yamin melalui pidatonya, yang diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Kode kebangsaan, 2. Kode kemanusiaan, 3. Kode ketuhanan, 4. Kode keagamaan, dan 5. Kesejahteraan sosial. Selain itu, Mr. Muhammad Yamin juga menyampaikan usul secara tertulis yang isinya adalah sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, rumusan yang tertulis ini hampir mirip ya dengan Pancasila yang sekarang. Tokoh yang kedua adalah Mr. Supomo. Mr. Supomo mendapat kesempatan menyampaikan gagasannya pada 31 Mei 1945. Dalam kesempatannya tersebut, beliau menekankan perlunya Indonesia dibangun di atas kebersamaan seluruh bangsa Indonesia tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan pemisah lainnya. Berikut usulan dasar negara menurut Mr. Supomo: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. yang kedua ya. dan 5. Keadilan rakyat. Selanjutnya yang ketiga adalah Insinyur Soekarno yang menyampaikan pendapatnya pada 1 Juni 1945. Beliau mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang bunyinya sebagai berikut: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian yang harus kalian ketahui bahwa Insinyur Soekarno menamai rumusannya tersebut dengan Pancasila atas petunjuk dari temannya seorang ahli bahasa. Oke, silakan.
Yang penting dibuat yang rapi ya. Nah, di itu sebentar hasil Anda baru dipastikan dipresentasikan. Setelah itu ada kelompok itu tulis. Kelompok yang lain aktif ya, baru kasih nilai ya. Goyang-goyang begini. Tanggal kan? Tanggal ini ya, ke bawah. Kita ikutannya juga pakai video di kamar. Intinya hitungannya pas ya. Sampai di situ. Buat itu. Bisa ya, sampai sini ya? Bisa. Ini rekam lagi bisa begini, bisa ini dong. Insinyur Soekarno, Mas tarik mana? Iya, bisa ini tanda, setelah itu pembentukan BPUPKI, nanti itu garis sampai sana. Di sini ini untuk mau diambil. Setelah itu kita lihat ini biar ini ujung insinyur Soekarno. Supaya penuh toh? Iya. Oke, mana kalau kiri ya, baik. Nanti kiri. Mana? Ini. Pesan.
di dalam isi rumusan dasar negara ahli menerima semua ya. Jadi yang bisa ngambil yang secara tertulis ya. Kemudian ada tulisan yang tertulis, ambil yang secara tertulis ya. Ditulis dalam buku. Jadi yang sampai 3 ini ya. Ada 13 isi ya. Namanya apa ya? Namanya ambil yang secara bisa. Nanti diisi semua di dalam ini yang paling ini diisi. Maksudnya kan ini dia bisa semuanya kreatif dan jadi siapa yang lebih bagus di tulisan punya nilai tersendiri karena yang berkaitan dengan setiap kelompok harus aktif menulis penilaian.
Cepat, 25 menit lagi. Cepat, cepat. Ayo, ada dulu lagi. Bila ada 3 warna di situ, nanti di sudah berhenti rekam di sana. Mengusulkan 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, 3. mufakat atau demokrasi, 4. kesejahteraan sosial, 5. ketuhanan yang berkebudayaan. Sudah? Ya baik, kelompok 1 sudah melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Ada? Ada? Ya, dari kelompok berapa ini? Kelompok 2, silakan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan menyampaikan kepada kami dan kedua. Kami akan menyampaikan kepada yang satu, coba jelaskan ulang rumusan dasar negara yang akan diusulkan oleh Insinyur Soekarno. Iya, rumusan dasar negara yang dirumuskan oleh Insinyur Soekarno. Silakan. Rumusan diusul oleh Insinyur Soekarno yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, 3. mufakat atau demokrasi, 4. kesejahteraan sosial, 5. ketuhanan yang berkebudayaan. Iya, bagaimana kelompok 2? Pas? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, kita lanjut kelompok 2. Silakan.
didiskusikan. Proses pengurusan Pancasila sebagai dasar negara membentuklah BPU DKI pada tanggal 9 April 1945. Persidangan pertama BPU DKI berlangsung pada tanggal 9 Mei sampai 1 Juni 1945 dan persidangan kedua BPU DKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Surat pengurusan Pancasila. Muhammad yang satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kebangsaan persatuan Indonesia, tiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan musyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mister Sertono. 1. Kesatuan, 2. keluarga, 3. keseimbangan lahir dan batin, 4. musyawarah, 5. keadilan sosial. Insinyur Soekarno. 1. kebangsaan Indonesia, 2. internasionalisme atau kemanusiaan, 3. mufakat atau demokrasi, 4. kesejahteraan sosial, 5. ketuhanan yang berkebudayaan. Iya, kelompok 2 sudah melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Itu baru untuk kelompok 2 ya. Yang berikut kelompok 3. Iya, perwakilan dari kelompok 3. Silakan. Silakan. Pena. Selamat pagi semua. Selamat pagi juga. Kami dari Indonesia proses pengurusan Pancasila sebagai dasar negara 29 April 1945. Kedudukan BPU DKI. Persidangan pertama BPU DKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan persidangan kedua BPU DKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Kebangsaan persatuan Indonesia, 3. rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Majelis Umum mengusulkan 1. kesatuan, 2. kekeluargaan, 3. keseimbangan lahir dan batin, 4. musyawarah, 5. keadilan rakyat. Insinyur Soekarno menyusulkan 1. kebangsaan Indonesia, 2. internasionalisme atau kemanusiaan, 3. mufakat atau demokrasi, 4. kesejahteraan sosial, 5. ketuhanan yang berkebudayaan. Iya, itu kan untuk kelompok 3 ya. Oke, berikut kelompok 4. Silakan perwakilan kelompok 4. Selamat pagi juga. Kami dari kelompok 4 akan melakukan hasil diskusi bahan proses pengurusan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan PPU PKI. Persidangan pertama
Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam rumusan kebahagiaan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Mister Supomo. 1. Persatuan. 2. Keluarga. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. 3. Insinyur Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme. 1. Kemanusiaan. 3. Mufakat demokrasi. 4. Keadilan sosial. 5. ketuhanan yang berkepercayaan. Iya, tentang kelompok 4 Iya baik, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah melaporkan hasil diskusi kelompoknya sudah sama-sama ya, luar biasa kerjasama dari setiap kelompok melaporkan hasil diskusi. Tadi ada satu kelompok yang menanya kepada kelompok 1 yang terkait dengan usulan dasar negara yang dibukakan oleh Insinyur Soekarno. Jadi bagus sekali pertanyaan yang dikemukakan oleh Hani, luar biasa. Ya, semua kelompok sudah melaporkan hasil diskusi. Yang di kertas manilanya sudah? Iya, baik. Nanti sebentar baru ditempelkan Jadi yang berkaitan dengan rumusan dasar negara tadi ada 3 orang Jadi Pak Guru minta 1 orang untuk menyimpulkan tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Siapa yang bisa? Ya, Intan, silakan. Usulan mengenai dasar Indonesia Merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin saat mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia mengatakan bahwa rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal daripada peradaban kebangsaan Indonesia, orang timur pulang kepada kebudayaan timur. Iya, itu dulu untuk Intan Intan sudah menyimpulkan tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara tadi. Ada 3 tokoh, siapa tadi? Iya, Mr. Muhammad Yamin. Setelah itu Mr. Supomo dan Insinyur Soekarno. Jadi 3 tokoh itu yang mengusulkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kesimpulannya seperti itu Jadi tadi teman sudah buat kesimpulan luar biasa. Terima kasih untuk semua kelompok untuk sama-sama kerjanya. Di akhir ini untuk tugas refleksinya Jadi tugas refleksinya seperti yang Pak Guru tampilkan di layar. Silakan Anda tulis di kertas kecil. Waktunya 5 menit. Setelah itu Anda kumpulkan ke Pak Guru. Silakan. Silakan tulis tugas refleksi. Apa manfaat yang diperoleh mempelajari proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara
silakan dikumpulkan. Ayo, cepat. Berikut, yang lain. Cari. Masih ada yang belum? Iya, baik. Ya, terima kasih Anda sudah menulis refleksi, ada refleksi yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita cukup sampai di sini ya. Cukup sampai di sini. Jadi untuk pesan Pak Guru, jangan lupa Anda pelajari materi untuk pertemuan berikutnya ya. Jadi materi hari ini yang sudah Pak Guru kasih, pulang rumah Anda belajar ya. Anda baca, setelah itu supaya minggu depan kita ketemu lagi, tidak ada yang tidak belajar ketika Pak Guru tanya, tidak ada yang menjawab seperti itu. Jadi Pak Guru rasa cukup sampai di sini ya untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita akhiri bersama dengan doa penutup ya. Pak Guru minta ketua kelas Dini untuk memimpin doa pembelajaran kita hari ini. Semuanya berdiri. Ya, silakan. Dan dari pagi hingga siang ini kami masih dalam keadaan yang sehat. Ya Bapa, kami mau berterima kasih kepada-Mu karena Engkau sudah melindungi dan melindungi kami selama pelajaran tadi. Nama-Mu kita kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Ya baik, selamat siang semua ya. Selamat